ini menjelaskan tentang perjanjian P3B antara Indonesia dan Belanda. Kelompok saya terdiri dari saya sendiri, saya Indonesia, lalu Ria Siva Febrianti, kemudian Novia Arianti, dan yang terakhir Anissa Aisyah. Untuk pasal yang pertama yang saya bahas di sini ada pasal 21 di mana Profesor dan Hisham. Ayat tersebut berbunyi orang pribadi yang tinggal di salah satu negara untuk satu masa yang tidak lebih dari 2 tahun untuk tujuan mengajar pada universitas, akademi, sekolah, atau lembaga pendidikan lainnya atau lembaga penelitian yang tidak bersifat komersial dan industrial di negara tersebut dan yang saat sebelum tinggal di negara tersebut merupakan penduduk negara lainnya. Tidak akan dikenakan pajak di negara tersebut pertama sehubungan dengan pembayaran yang diterima untuk kegiatan tersebut. Ini mengandung asas kewarganegaraan. Mengapa mengandung asas kewarganegaraan? Karena di sini bisa dilihat ya kalau misalnya tidak akan dikenakan pajak di negara tersebut pertama, di mana tadi dijelaskan di pasal 21. Untuk selanjutnya, di sini ada pasal 8 yang berbunyi laba dari pengoperasian kapal-kapal laut atau pesawat udara dalam jalur lalu lintas internasional yang dilakukan oleh suatu perusahaan dari salah satu negara hanya akan dikenakan pajak di negara tersebut. Ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 berlaku pula terhadap laba yang berasal dari pernyataan dalam suatu gabungan perusahaan, usaha patungan atau perwakilan untuk kegiatan internasional. Tetapi hanya terbatas pada laba yang dianggap berasal dari perusahaan partisipan sesuai dengan porsi sahamnya dalam operasi bersama tersebut. Ini mengandung asas domisili karena di sini subjek pajak dikenai pajak di mana ia berdomisili atau perusahaan itu berdomisili. Untuk selanjutnya, di sini ada pasal 18 artis dan atlet yang berbunyi menyimpan dari ketentuan-ketentuan pasal 7, 15, dan 16 penghasilan yang diperoleh artis seperti misalnya artis teater, film, radio atau televisi atau pemusik atau sebagai atlet dari kegiatan-kegiatan sebagai artis atau atlet tersebut atau penghasilan yang diperoleh suatu perusahaan dari jasa penyediaan satu atlet dapat dikenakan pajak di negara di mana kegiatan-kegiatan atau jasa tersebut dilakukan. Di sini sudah disebutkan yang di negara di mana kegiatan-kegiatan atau jasa tersebut dilakukan ini mengandung asas teritorial, di mana asas teritorial sendiri berbunyi penduduk suatu negara yang menganut asas ini hanya akan dikenakan pajak atas penghasilan dalam teritorial negara tersebut. Sekian penjelasan dari kelompok 3, saya ucapkan